Saya Denis Febrian, senang sekali menyapa Anda. Dan kali ini saya akan memandu Anda dalam podcast spesial Hari Ulang Tahun ke-5 Sukabumi Update. Di mana kali ini ada bintang tamu spesial untuk Anda, seorang musisi yang inspiratif. Siapa dia? Berikut cuplikannya. Teguh Permana, vokalis band terkenal asal Sukabumi yakni Pagetos, kini jarang tampil terlihat di layar kaca. Dikabarkan, Teguh kini sedang fokus merawat sang ibu yang tengah mengalami sakit selama 3 tahun terakhir dan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Vokalis yang tenar bersama bandnya Pagetos lewat lagu hits seperti Betapa Aku Mencintaimu dan Kehadiranmu ini rela menjual seluruh harta kekayaannya demi biaya perawatan sang ibu. Teguh pun rela tidak mengambil job manggung jauh demi merawat dan menjaga ibunya yang mengalami sakit penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan sejak tahun 2017. Bagi Teguh, sakitnya sang ibu merupakan ujian dari Tuhan. Ia pun tak mau melewatkan ujian tersebut karena sadar ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Nah, langsung saja. Saat ini saya sudah bersama musisi inspiratif asal Sukabumi, ada Kang Teguh Permana atau akrab disapa Kang Teguh Pagetos ya. Assalamualaikum Kang Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan kali ini bisa mengunjungi Sukabumi Update. Sama-sama Denis, makasih banyak. Luar biasa excited saya begitu ya, karena saya tahu Kang Teguh sebagai vokalis di grup band Pagetos asal Sukabumi. Dulu saya tahu Pagetos itu pas zaman SMA, Kang. Zaman SMA. Berarti saya udah tua dong ya. Membawakan pensi lagu-lagu Pagetos yang sangat hits tahun 2007 kalau nggak salah ya, Kang ya. Iya, 2007. Bagaimana Kang sekarang, Kang, kesibukannya apa saja saat ini? Kesibukannya sih kalau untuk band sendiri sih sebenarnya mungkin masih ya, kita masih cuman ya dengan keadaan saat ini lagi pandemi. Memang kita banyaknya mungkin kayak buat konten YouTube, kita punya ada YouTube pribadi Pagetos Official Channel. Mungkin itu yang bisa kita lakuin untuk saat ini. Dan kalau single tetap kita keluarin single yang terbaru kemarin, paling baru ada judulnya Hanyalah Untukmu. Dan sebenarnya kurang lebih 1 tahun ke belakang kita kan waktu itu masih bisa tuh untuk kayak promo ke radio-radio. Kita sempat jalan juga radio-radio sampai ke Bandung, kota kita sendiri Sukabumi. Tapi untuk saat ini memang tidak memungkinkan. Tadinya memang kita mau ada rencana untuk promo single Hanyalah Untukmu ini untuk jalan lagi ke radio gitu. Tapi mungkin keadaan sekarang lagi banyak lagi yang positif ya, maksudnya sekarang tuh lagi melonjak itu, jadi tidak memungkinkan. Jadi sejauh ini sih kita tetap berkomunikasi sama anak Pagetos. Jadi ini sebagai klarifikasi bahwa kan banyak yang nanyain, Kang, kok Pagetos nggak ngeluarin album lagi gitu, Kang ya. Padahal sedang sibuk-sibuknya sekarang ya. Iya, jadi memang banyak orang yang mengira kalau Pagetos itu bubar. Padahal boleh kita bilang kita tuh udah ngeluarin single sekarang aja udah 5 tuh udah termasuk sama Religi ya 2, yang popnya 3. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu single terbarunya Pagetos, kalian bisa cek aja di YouTube, channel YouTube-nya SMD Records. SMK Record ya. SMD Records, iya, di situ terutama yang terbaru judulnya Hanyalah Untukmu. Dan nanti mungkin kalian setelah buka itu pasti tahu ada sebelum-sebelumnya kayak Akhirnya Kita Berpisah, Jadilah Pasanganku, Ridho Allah, Ridho Orang Tua, terus Ampunilah Kami. Oh, 6 malah tuh. Religinya 3 ya? Religi 3, yang popnya 3, berarti 6 lagu tuh. Ya, di label yang baru ini ya, di label yang baru. Label baru. Kalau tidak salah dari tahun 2017 kita mengeluarkan itu. Sebelumnya 2016-nya saya sempat bersolo dulu untuk solo. Iya, saya ngeluarin ada mini album Religi waktu itu. Selang setelah itu baru Pagetos kita keluarin single per single itu. Oke.
Oke, buat updaters dimanapun Anda berada, bahwa dalam Talkshow Podcast kali ini kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bisa terlihat ya jaraknya jauh begitu kali ya. Jadi bisa dilihat juga begitu bahwa kita menerapkan prokes. Nah, ini soal Pak Getos, soal Kang Teguh sendiri saat ini kesibukannya seperti apa, Kang? Kalau di luar band mungkin saya memang di rumah masih merawat ibu saya yang masih terbaring sakit sudah 3 tahun lebih ini. Itu mungkin. Oh, jadi kesibukan memang setiap harinya memang ya merawat ibu. Iya. Tapi sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu, Kang Teguh itu asli Sukabumi begitu kan ya. Mungkin boleh dijelaskan juga Akang lahir di mana, kemudian juga bagaimana Akang bisa merintis Pak Getos bersama Pak Getos, bisa tahun 2007 booming itu lagu-lagu Pak Getos hits. Iya, alhamdulillah. Iya, saya untuk lahir asli Cibatu ya, Cibatu Sukabumi, Cibatu Cisaat Sukabumi. Semuanya personil Pak Getos asli Sukabumi. Dan kita memang merintis dari tahun 99 untuk bandnya sendiri. 99 kita memang bisa dibilang band festival ke festival, kita band panggung ke panggung, ikutan festival sampai ya alhamdulillah dulu dapat juara sering waktu itu, terus sampai akhirnya dari 99 terus 2003 kita udah kayak suruh jadi guest star segala macam kayak gitu. Padahal kita waktu itu pengen ikutan jadi peserta aja. Tapi dari pihak panitia, wah jangan, udah guest star aja ini ntar. Ya kayak gitu zaman dulu. Jadi ya sampai akhirnya kita menjadi band nasional, ibaratnya sampai masuk dapur rekaman segala macam. Ya itu mungkin berkat perjuangan kita dari saat itu kita ikutan festival, terus kita coba bikin karya dan tidak instan juga sebenarnya. 2003 kita coba bikin karya sendiri dan kita masukin ke label-label itu sama sekali kita nggak dapat jawaban diterima apa enggaknya, nggak tahu didengar apa enggak materi kita. Tapi kita tidak patah semangat sampai di situ. Ada perjuangan di situ ya. Benar, kita sampai 2006 kita kirimin lagi, 2007 awal, dan akhirnya 2007 itu baru dapat jodohnya gitu di salah satu label lumayan yang waktu itu Sony Music, itu kan label besar, dan saat itu rilis 2007. Ya, itu lagu lagu-lagu seperti Betapa Aku Mencintaimu, Saat Kau Pergi, Kehadiranmu itu sering bawakan pas zaman saya SMA begitu ya. Sering bawain lagu itu. Jadi luar biasa begitu saya bisa langsung bertemu Kang Teguh, bisa berbincang di kesempatan kali ini updaters. Nah, itu tadi perjuangan Kang Teguh selama merintis karir bersama Pak Getos, dan tadi sudah disampaikan bahwa Pak Getos pun masih aktif berkegiatan. Benar, masih ada. Khususnya ini sekarang dipakai platform YouTube ya, Kang ya. Iya, karena mungkin semua hampir sama ya. Sekarang tuh saat lagi pandemi kayak gini, kita memang jadwal semenjak 1 tahun yang lalu manggung kayak gitu memang udah cancel semua, karena memang nggak boleh kan kita kayak ada kerumunan orang banyak. Jadi nggak cuman kita sih, banyak teman-teman kita musisi lain juga mereka semua cancel. Habis gimana dengan keadaan kayak gini kita harus terima maksudnya. Tapi saya kemarin lihat memang ini kan tahun 99 Pak Getos. Benar. Sudah 22 tahun. Kemudian juga sempat ada acara konser atau apa itu kan yang 22 tahun? Konser virtual. Konser virtual, alhamdulillah beberapa minggu kemarin kan kita tanggal 12 Mei ya ulang tahunnya. Cuman saat itu kan Idul Fitri ya, nggak mungkin kita bikin acara itu. Jadi kita mundurin setelah Idul Fitri 1 atau 2 minggu. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 22 Juni. 22 Juni kita live streaming itu, dan kita sesuai angka ulang tahunnya Pak Getos kita bawain 22 lagu sebanyak itu. Dan kita nampilin juga ada beberapa teman kita, sahabat kita dari musisi-musisi lain seperti kayak Ruri, Republik. Dan vokalisnya atau Angkasa juga. Banyak lah, ada 3 lagi, dan 1 keyboardisnya Nano Band. Ya 22 lagu, itu lagu yang dari album pertama berarti kan? Album pertama campur-campur sih. Album pertama, album kedua, terus single-single yang kesini yang baru-baru.
yang baru-baru yang Iya, religinya di-label juga kita kebanyakan bawain. single ya Kang ya. Heeh. Kebanyakan single dan itu dibawakan kemarin tanggal 22 Juni ya Kang ya. 22 Juni. 22 Nah, buat Juni. teman-teman mungkin yang nggak sempet nonton live streamingnya, kalian bisa tonton di channel YouTube-nya Fagetos Official Channel. Di situ ada tayangannya. Selama 2 jam lebih. Jadi itu. bisa memberikan hiburan kepada fans yang memang menanti bener. Pagetista ya Kang ya. Fagetista. Pagetista. Jadi masih eksis, masih ada Pagetos. Dan Kang Tugu sendiri tadi bisa disampaikan bahwa memang keseharian saat ini merawat mamah ya. Betul. Walaupun sebenarnya sudah banyak yang tahu karena juga sudah sempat viral begitu, tapi kita ingin tahu bagaimana sekarang kondisi mamah, Kang. Kondisinya masih terbaring ya, masih terbaring lemas gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tangan yang sebelah kanan sih masih gerak-gerak kecil gitu, masih bisa kayak cuman garuk gitu. Dan mungkin tidak seperti kita ini yang sehat normal kayak gini. Kalau kita bicara pingin ini pingin itu kan bisa ngomong gitu. Kalau ini mama saya mungkin kayak lebih kayak untung-untungan kalau kita ngajak ngobrol sama mama saya itu kayak misalkan, "Ma, gimana, udah lapar belum?" gitu kan, "Mau makan nggak?" kayak gitu kan. Cuman kadang ngeliatin, tapi saya nggak pernah bosen-bosen terus buat buat berbincang-bincang sama beliau gitu, walaupun beliau cuma bisa ngeliatin. Tapi alhamdulillah selalu sih setiap harinya nggak diem terus, ada jawaban itu sesekali. Dan saya setiap hari selalu minta maaf sama beliau ya, minta maaf, saya minta ridhonya. Saya selalu kayak kalau mama saya udah bilang, misalkan ketika saya minta maaf, mama saya bilang, "Iya, insya Allah," itu saya senangnya luar biasa gitu. Terus "Ma, yang ridho ya, maksudnya dirawat sama Nggu," gitu kan. Ini mama itu sakit memang sejak kapan sih Kang? Ini udah 3,5 tahun lebih. 3 tahun setengah. Tapi sebelum itu ini udah saya sih ngelewatin beberapa fase yang memang sebagai anak benar harus diuji kesabaran, harus menjaga orang tua yang memang udah lumayan, gimana orang tua namanya udah sepuh, udah lumayan kayak lupa-lupa ingat. Terus tiba-tiba ingatan yang kuat itu yang zaman-zaman dulu, kayak tiba-tiba waktu itu sebelum terbaring sakit ya, tiba-tiba kayak pingin pulang ke rumah orang tuanya, padahal kan udah pada meninggal, tapi itu kekeh banget. Kalau enggak marah-marah gitu kan. Jadi memang harus didampingin terus, kalau enggak itu bisa pergi sendiri gitu. Karena kebanyakan kejadian orang yang beberapa punya orang tua yang udah demensia gitu, yang udah mulai lupa. Dia kalau enggak kita jagain bisa pergi kemana-mana tuh. Umur berapa Kang mama? Udah mau 80 sih, 78 apa 77 apa 78 itu. Dan mohon maaf, didiagnosa oleh dokter? Itu Hasil MRI waktu itu ditangani sama Dokter Terawan, ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan katanya. Dokter Terawan, jadi sempat juga dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Di RSPAD dulu di Gatot Subroto, karena situ ada tindakan yang saya tahu dulu tuh mungkin agak canggih, DSA, itu banyak yang sembuh kan. Namanya kita sebagai anak pengen ikhtiar lah, maksudnya pengen pingin yang terbaik untuk orang tuanya. Tapi perkara sembuh nggak sembuh kan itu memang ketentuan Allah ya. Namanya kita mah usaha aja dulu. Tapi ya masih begitu, maksudnya belum ada perubahan yang gimana gitu. Cuman kalau dulu memang lemesnya lemas banget, kayak yang sebelah sini lemas banget. Terus sekarang kalau misalnya kayak diangkat gitu, nggak, kadang-kadang ada penahanan gitu, ada tenaga dikit. Cuman memang udah nggak bisa. Dan itu setiap hari Akang yang mantau. Karena saya selalu di sampingnya 24 jam memang. 24 jam. Iya. Jadi karena bahkan tidur pun niki sekarang saya tidur nggak tahu nih, baru 1 jam setiap hari begitu. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan. Karena niat tulus gitu, maksudnya benar-benar. Karena saya selalu mikirnya, wah masa bodoh saya gimana, maksudnya memang kalau boleh bilang mah badan udah kadang pegel nggak jelas, namanya orang tidurnya kurang. Tapi saya selalu mikir, wah ibu saya lebih dari ini, jadi saya jangan cengeng kadang-kadang gitu. Itu yang jadi kekuatan buat saya, karena mama saya memang jam tidurnya udah kebalik gitu. Orang sakit tuh kadang malam
nggak tidur, tiba-tiba tidur paling jam 9 siang. Dan itu saya harus nemenin. Tapi kan orang bilang katanya ntar ya kalau mama kamu tidur, kamu ikut tidur lah buat istirahat. Nggak bisa kayak gitu, maksudnya banyak yang harus saya kerjakan gitu loh. Maksudnya justru pas mama saya tidur saya masih bisa ngerjain yang lain kayak nyuci bajunya, apanya segala macem. Tapi di saat Akang sekarang merawat ibu, mengurus ibu, tentunya ada pengeluaran yang Akang coba upayakan. Nah, tentunya kan di masa seperti ini Akang nggak bisa mengambil job yang dari keluar kota kayak gitu, Kang ya? Iya, kalau berbicara masalah biaya ya, walaupun orang tua saya sekarang kan di rumah, bukan berarti itu tidak membutuhkan biaya yang, tapi itu lumayan. Ini di luar, kalau ini tidak menghitung kayak masuk rumah sakit pengobatan kayak gitu ya. Untuk perlengkapannya aja, perlengkapan sampai susu gitu mungkin 1 bulan 10 juta habis. Untuk 1 bulan aja kayak perlengkapan susu segala macamnya. Saya nggak bisa bilang detailnya apa-apanya yang saya beli, tapi itu memang kebutuhan yang harus saya siapin. Tapi alhamdulillah, maksudnya rezekinya ada. Alhamdulillah aja. Itu berkah dari orang tua, maksudnya dari itu udah rezeki ibu saya juga. Padahal kan saat-saat ini ya lagi pandemi kayak gini, kita memang hampir semua lah agak sedikit kesusahan. Dan ya kalau berbicara apa yang saya punya, mungkin saya juga beberapa yang saya punya udah saya jualin, tapi demi untuk ibu saya, karena mumpung saya juga memang belum menikah kan. Iya. Jadi semua untuk ya saya sih untuk mama saya. Ya, Kang, sampai saat ini mohon maaf, umur berapa sekarang, Kang? Siapa? Akang. Mau 39 bentar lagi ya, 39. November ini 39 mungkin. Lumayan tua. Dan Akang paling bungsu ya kalau nggak salah. Oh iya, ya, paling bungsu. Nah, keluarga, ini bagaimana yang kakak-kakak pasti ikut merawat juga kan, Kang? Atau enggak? Oh iya, jadi kalau kakak kan mereka namanya udah berkeluarga, mereka punya anak. Jadi memang waktunya nggak bisa banyak. Waktunya kayak kalau saya mau harus pergi ke Jakarta misalnya 2 hari itu kayak kemarin, itu saya titipin ke ada beberapa kakak saya atau ponakan, kakak yang bisa ibaratnya untuk ngasih susunya harus bisa, karena kan masih pakai selang ya. Pakai selang. Jadi cuman susu doang. Ya itu nggak bisa lama, paling 2 hari gitu. 2 hari saya harus pulang, karena kan ya kakak saya punya anak lumayan, nggak 1 lah, lebih dari 2. Terus dia punya istri yang mungkin harus dia hidupin juga ibaratnya setiap harinya kan, harus kasih makan segala macam mungkin. Jadi ya itu selebihnya memang harus full time gitu untuk merawat dan mengurus. Ya, mengurus ibu. Mengurus ibu. Dan Akang tadi juga sempat menyampaikan bahwa ada pesan dari mamah begitu ya, bahwa mungkin di usia yang udah lanjut usia ini ada rasa-rasa kesepian, karena tadi ada kakak-kakak Akang yang harus berkeluarga gitu ya, pesan-pesan. Makanya Akang sampai saat ini belum ini ya berjodoh gitu ya. Iya, jadi dulu pas mama saya belum terbaring gitu, ya katakanlah masih segar ya. Masih segar. Tapi saya kan lebih peka, tahu ya maksudnya gimana mama saya. Dulu mama saya udah mulai ngerasa kesepian di rumah tuh. Yang tadinya mungkin kakak saya ada di rumah, tapi kan setelah berumah tangga mereka tuh udah mencar-mencar, misalkan udah di rumahnya masing-masing gitu. Ya di rumah misalkan cuma sama saya. Kadang pernah pas saya berdua di rumah, mama saya sambil kayak pandangan kosong ke depan, wah ntar mah kalau gue nikah juga mungkin mama bakal ditinggal, bakal sendiri ya. Itu yang bikin saya sedih. Dan saat itu saya bilang enggak, kalaupun nanti udah nikah nggak mungkin ninggalin gitu. Dalam hati memang dari situ saya sampai saat ini itu perasaan saya yang memang saya pendam, saya nggak pernah cerita sama kakak saya. Cukup biar saya yang tahu gimana perasaan mama saya yang mungkin ngerasa sepi gitu, kayak ketakutan, jauh dari saya mungkin. Jadi ya mungkin ini salah satu alasan saya kenapa saya belum menikah gitu. Tapi gitu. Kalau misalnya itu sudah dapat jodoh juga tetap mengurus ibu ya Pak Kang ya? Oh iya dong.
Itu Iya udah- mungkin kalau seandainya Allah pertemukan, karena kan kalau namanya jodoh itu kan mungkin ya itu sudah takdir Allah ya. Walaupun misalkan saya belum mau misalkan, tapi kan kalau misalkan Allah yang udah mau, misalkan besok lu ketemu jodoh yang udah harus nikah, misalkan ibaratnya nikah ya, tapi saya berharapnya mudah-mudahan yang jadi calon istri saya nanti mungkin dia bisa ngerti gitu dengan saya seperti apa maksudnya kesehariannya, karena kalaupun saya menikah itu tidak akan merubah saya maksudnya dari, insya Allah dari sebelum-sebelumnya saya pasti terus merawat ibu saya gitu. Doa dari orang tua khususnya ibu itu memang bisa melancarkan suatu rezeki begitu Kang ya. Insya Allah ya makbul. Insya Allah. Makbul. Mungkin ada pesan Kang untuk updaters begitu ya. Ya buat updaters yang masih punya orang tua lengkap terutama jangan sia-siakan mereka, buat mereka bahagia, jangan pernah sakitin mereka, terutama ibu kita ya, karena ibu tuh kasih sayang luar biasa 3 kali lipat daripada seorang ayah. Iya. Ibu yang mengandung, melahirkan, merawat kita, membesarkan kan itu luar biasa sekali. Ketika orang tua kita nggak ridho sama, mungkin tersakiti hatinya sama kita sebagai anak, maka Allah pun murka gitu. Tapi ketika orang tua ridho sama kita, kita udah berbaik, apa kita bisa berikan apa aja yang bisa buat mereka bahagia. Mereka tuh nggak minta uang yang banyak, tidak, orang tua tuh kadang perhatian itu aja. Ketika orang tua ridho, Allah pun akan ridho sama kita. Ya, ada quotes yang menarik, uang bisa dicari, kemudian ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk merawat orang tua itu takkan terulang kembali begitu kan. Benar. Dan ini updaters menjadi inspirasi dan kepada Anda semua mengenai sosok Kang Teguh ini. Dan kebetulan di momen ulang tahun ke-5 Sukabumi Update ada penghargaan untuk Kang Teguh. Wah, sebagai makasih banyak Sukabumi sebelumnya. Heroes. Waduh. Jadi Sukabumi Heroes ini adalah sebuah bentuk penghargaan dari Sukabumi Update kepada musisi ataupun kepada figur yang inspiratif ya, yang seperti Kang Teguh ini begitu. Nah, ada karikatur yang akan sebagai simbol penghargaan kepada Kang Teguh. Nah, ini Kang, ini sebagai simbol penghargaan dari kami dari Sukabumi Update. Jadi Sukabumi Heroes itu memang setiap momen ulang tahun kita hadirkan, dan ini ada karikatur sebagai simbol pada Kang. Oke, makasih banyak. Nah, ini juga ada piagam untuk Kang Teguh sebagai Teguh Permana sebagai musisi inspiratif. Ya. Nah, mungkin Kang, kebetulan ini tema besar kita di ulang tahun ke-5 Sukabumi Update adalah Sukabumi Next Level. Ada pesan atau harapan dari Kang? Sebelumnya saya ngucapin makasih untuk penghargaan ini. Sebenarnya saya sedikit malu ya. Saya ngerasa kurang pantas di Sukabumi Heroes. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa terus jadi anak yang berbakti sama orang tua saya. Begitupun buat updaters, mudah-mudahan saya tahu ini tidak seberapa, mungkin di luar sana banyak teman-teman kita yang lebih dari saya untuk mengasihi orang tuanya. Dan buat Sukabumi Update, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5. Mudah-mudahan bisa menjadi media yang memberikan berita-berita yang positif tentunya, dan semakin banyak mungkin penggemarnya, dan jaya selalu pokoknya buat Sukabumi Update. Terima kasih banyak. Nah, untuk acara selanjutnya, karena kebetulan ada Kang Teguh di sini, Kang boleh mungkin membawakan lagu begitu ya untuk updaters yang ada di sini. Kabarnya juga ada lagu khusus untuk orang tua yang terbaru kemarin single ya. Insya Allah saya coba nanti bawain sekitar mungkin 2 lagu. Satu lagunya mungkin lagu yang memang dimana saya buat ini berdasarkan tentang cerita saya sama ibu saya, mungkin yang berjudul Ridho Allah, Ridho Orang Tua. Oke, nanti jangan kemana-mana ya, updaters tetap bersama kami. Baik updaters, kita di segmen terakhir, di mana tadi sudah dijanjikan juga oleh Kang Teguh bahwa akan menyanyikan 2 buah lagu. Lagu pertama adalah Ridho
Allah ridho orang tua ya Kang ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ini kan kalau tidak salah keluarnya pada tahun 2019 ya oleh Pak Ditos langsung. Ini dalam edisi album religi atau single religi atau seperti apa? Iya, kebetulan waktu itu bulan suci Ramadan dan ini masuknya mungkin single religi. Single religi yang dimana ini memang cerita pengalaman pribadi saya, memang ini saya dedikasikan untuk ibu saya, dimana di sini ceritanya kurang lebih kayak ungkapan saya rela menghabiskan masa muda saya. Oh, jadi ciptaan Kang Teguh langsung. Menghabiskan masa muda saya bersama ibu saya dengan harus merawat ibu saya. Jadi mungkin lebih jelasnya kayak gini loh, kayak walaupun saya belum menikah, saya ikhlas, saya rela demi merawat ibu. Insya Allah berkah Kang ya. Amin Amin, ya Allah. amin, amin. Oke, langsung saja kita akan menyimak langsung lagu Ridho Allah Ridho Orang Tua dari Kang Teguh Pagetos. Sembunyikan rasa sedih hatiku selama ini, ku coba selalu tersenyum di depan mereka. Kan selalu ada untukmu, merawat menjagamu ibu, ku rela masa mudaku habis bersamamu. Ya Allah ya Tuhanku, ku mengharap ridho-Mu, dan ku tahu semua itu ada pada ridho orang tuaku. Perjuanganmu ibu membesarkan anakmu takkan pernah bisa terbalas kasih dan sayangmu. Kan selalu ada untukmu, merawat menjagamu ibu, ku rela masa mudaku habis bersamamu. Sungguh ibadahku takkan berarti jika ku tak dapat ridho-Mu, Kau yang telah melahirkanku. Ya Allah ya Tuhanku, ku mengharap ridho-Mu, dan ku tahu semua itu ada pada ridho orang tuaku. Perjuanganmu ibu membesarkan anakmu takkan pernah bisa terbalas kasih dan sayangmu. Kan selalu ada untukmu, merawat menjagamu ibu, ku rela masa mudaku habis bersamamu. Bersamamu.
biasa based on true story Kang ya. Dan lagunya memang pesannya kuat sekali di sana begitu Kang. Sambil menangis begitu Kang gitu. Jadi memang Iya, saya memang barusan udah mencoba mencoba kuat sebisa mungkin. Jujur aja setiap bawain lagu ini suka nggak tahan, suka nangis itu nggak tahan. Karena memang selalu terbayang sama wajah ibu saya. Yeah. Di setiap lirik lagunya begitu ya Kang ya. Oke Kang, setelah tadi Kang Teguh membawakan lagu Ridho Allah, Ridho Orang Tua ya Kang ya. Boleh mungkin kita bernostalgia Kang, lagu hits Pagetos. Kita ini sebagai persembahan terakhir khusus untuk Anda updaters lagu Kehadiranmu. Silakan. Buat updaters lagu Kehadiranmu, juga buat tim Sukabumi Update, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-5. Makin jaya dan berita-beritanya semakin di depan dan banyak nilai positifnya insyaallah. Berikan suasana baru, kau mampu tenangkan aku bisa dalam hatiku, lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini, terbuat terlena oleh dirimu, oleh dirimu. Jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu? Sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa. Kau pun selalu ada dalam hatiku. Dan biarkan semua mengalir apa adanya. Ku yakin kau pun pahami perasaanku. Jantung bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu? Sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa. Kau pun selalu ada dalam hatiku. Terima kasih. Mantap Kang, terima kasih banyak waktunya di Sukabumi Update. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi Ya. inspirasi di momen ulang tahun ke-5 Sukabumi Update, dan juga sehat terus untuk Kang Teguh. Amin ya Allah, amin. Salam untuk Mama dari kita. Insyaallah. Ya, begitu updaters perbincangan kita dalam podcast spesial ulang tahun ke-5 Sukabumi Update. Jantung